maaf ya, kita saat tinggal living together. Berantem tuh ngomongnya tuh akhirnya menikah, dan setelah menikah juga dia hamil yang anak pertama, aku pendarahan karena KDRT. Udah masuk kasus KDRT nih. Dia pernah dipenjara 2 kali karena narkoba. Dia bangun Pak langsung gampar saya di depan papa. Ada papa aku di situ posisinya. Selamat datang di GPS, Gua Penasaran Media. Saya dengan Marius dan hari ini kita ada sama siapa namanya? Namanya Ninda. Namanya Ninda. Salam kenal Ninda. Halo. Ninda orang siapa ini? Orang Bandung. Sudah. Orang Bandung. Umur berapa Ninda? 27 tahun. 27 tahun, orang Bandung, dan kerja sebagai apa? Sekarang ibu rumah tangga karena lagi hamil. Oke. Sebelumnya kerja apa? Sebagai store supervisor di restoran. Supervisor? Yes. Oh, luar biasa. Oke, halo. Perkenalkan, nama aku Ninda, umur aku 27 tahun. Aku pindah ke Jakarta tahun 2023. Asalnya karena bucin ya, Pak. Bucin? Iya, bucin. Jatuh cinta? Jatuh cinta. Dari Bandung merantau nekat ke Jakarta, minta mutasi kerjaan ke manajer biar di ACC. Akhirnya di ACC, pindah ke sini masih posisi kepala toko waktu itu, di restoran juga. Kepala toko, terus sebenarnya awal-awal tuh aku kerja di F&B tuh merintis dari awal, dari nol. Dari kecil tapi? Iya, dari waiters kasih. Oh, wow. Terus kitchen naik ke kepala toko, terakhir jadi supervisor. Jadi sebenarnya karir aku tuh bener-bener bangunnya dari nol banget gitu. Luar biasa. Menurut saya masuk logika juga. Soalnya auranya bagus banget ini. Ini orang bukan cuma F&B tapi hospitality ini ya kan. Luar biasa. Oke. Dari sisi saya, Ninda, auranya bagus banget. Oke. Sebelum 2023, hidupnya Ninda seperti apa? Kebebasan. Bebas. Karena aku bebas banget. Di Bandung banyak teman. Terus tiap hari nongkrong mulu. Bahaya ini. Terus? Tiap hari nongkrong, teman-teman banyak, nongkrong di kafe gitu-gitu. Terus pas ke Bandung jadi pendiam karena ya udah circle-nya itu doang. Kenalnya malah sama laki, udah gitu doang. Tiap hari berdua sama laki, gitu. Laki ini ketemu di mana? Ketemu di satu kerjaan, cuman kita beda cabang. Aku di Bandung, dia di Jakarta. Ketemu, how you meet? Gimana? PLG Family Gathering, kita lagi ada games gitu. Oh, sama perusahaannya? Ya, satu perusahaan. Boleh kita tanya perusahaan apa? Namanya Segala Group. Segala Group? Iya, Segala Restoran Group. apa? Restoran dia ke lokal, jadi kayak ayam geprek, kayak gitu-gitu. Okay. Wings gitu-gitu. Terus setelah itu kita ketemu di situ, aku lihat dia, ya maksudnya mungkin dari ini ya, pandangan pertama gitu. Dia secara looks gitu, gondrong. Karena aku suka cowok gondrong waktu itu. Oke. Nah ternyata aku kenal dia, aku tahu data-data dia karena kan aku kepala toko megang beberapa anak-anak, data-data anak-anak ya, jadi tahu. Jadi pimpinan, jadi udah Iya, masuk PIC gitu. Iya betul. Luar Terus, biasa. aku tahu nama dia ternyata, terus kita kenalan, berawal dari chat IG, Instagram, DM. Terus Online. aku yang duluan mulai lagi. Cari nih ini. Iya, jadi kalau udah stalker bener-bener sampai nol, sampai nyari sampai dalam banget. Itu berapa lama sampai kamu bangun? Seminggu. Aku kepikiran mulu, kataku siapa ya ini namanya gitu. Jadi tunggu sebentar. Jadi Ninda lihat orangnya online, suka, Iya. DM, Iya. jadi action. Iya, betul. Enggak kita ada waktu kita buang, oke? Iyalah, Action. Jadi bangun momentum berapa mingguan gitu atau Iya, langsung? seminggu. Iya. Terus dia balas Langsung kita tuker-tukeran WA. Tuker WA. Iya, tukar WA, chatting lewat lebih intens gitu kan. Terus dia bilang kayak jangan LDR gitu. Bisa nggak kamu pindah ke sini gitu? Dia? Iya. Dia yang minta, aku juga langsung minta ACC ke manajer buat pindah ke Jakarta. Terus di ACC lagi. Jadi dari Bandung sengaja dipindahin ke sini ke Jakarta. Oh itu cabangnya di cabang Jakarta Timur di Rawamangun. Oke. Dia di sini dari Jakarta Selatan pindah ke sono. Dia juga, jadi kita maaf ya, kita saat tinggal
living together. Setelah anak pertama, relasi ini mulai seperti apa? Aku masih kerja, Masih kerja. ya. Tapi aku keluar dari restoran yang pertama, pindah ke restoran yang kedua. Dia ke fast food. Oke. Jakarta Pusat. Terus setelah itu kan lahir tuh Anaknya lahir, oke. Aku resign kerjaan karena udah berat banget itu, bebeknya udah berat badan aku udah gede banget Pak, jadi udah nggak pede, udah kemana-mana tuh udah ungap. Susah, iya benar. Susah betul. Jadi setelah lahiran ya udah stop di rumah aja sampai sekarang, ibu rumah tangga. Oke. Posisi kita udah nikah kan, udah punya anak. Jadi udah nikah, udah secara legalitas Iya, udah betul. aman, Iya. jadi oke. Iya. Terus Yang what happened? Kenapa? Tiba-tiba kenapa? Oke. Kenapa Ninda Pernah salah. datang ke Gua Pernah Salah? Iya. Biar kenapa tiba-tiba ada di sini? Karena ada masalah. Karena ada Oke. masalah yang Oke. dibuat diri sendiri. Ternyata milih laki-laki buat seumur hidup itu susah gitu ya. Ternyata aku salah gitu. Kenal hanya beberapa bulan, hanya beberapa tahun tuh yang nggak memungkinkan buat bisa hidup bersama selamanya gitu. Kapan kamu sadar? Setelah lagi hamil siapa ya? Jadi udah lama atau baru? Sekitar tahun kemarin 2024-2025. Jadi mulai berawal dari kita kayak berantem tuh, ngomongnya tuh anjing goblok lu gitu, babi segala macam gitu. Belum main tangan, cuman dia main lempar barang. HP dilempar gitu. Kalau berantem. Tunggu sebentar, saya mau tanya kalau boleh. Ya. Umur berapa ini pasangannya ini? Berondong. Umur berapa? Aku 27, dia jalan 24 berarti sekarang. Karena tertutup oleh covernya yang gondrong itu kan. Tinggi gondrong. Jadi dibohongi dengan Iya. secara Ternyata estetis masih itu. kecil. Jadi oke, tapi kamu sadar waktu dia udah mulai lempar Ya udah lempar dan barang. gak bisa mengkontrol Iya, reaksinya betul, dia. Betul. Udah setahun lebih. Udah setahun lebih dari pas pacaran juga udah dikasih tahu jangan lempar barang gitu, maksudnya lu takut nggak bisa ganti gitu loh. Kalau udah lempar barang Mahal. iya gitu Kan orang Bandung itu harus jaga itu keuangan, ya kan, finansial. Oke. Terus ternyata kesini salahnya itu karena kecelakaan kan Pak. Akhirnya menikah, dan setelah menikah juga dia hamil yang anak pertama, aku pendarahan karena KDRT. Udah masuk kasus KDRT nih, udah mukul. Oh my God. Aku lagi hamil 5 bulan itu. Oke. Pasti kamu di rumah. Iya, waktu aku di itu. rumah. Itu posisinya jam 11 malam. Dia belum pulang. Aku di rumah sendirian. Kan maksudnya lagi ibu hamil, maksudnya suami kok jam 11 malam belum pulang. Support. Iya, ini kok biasanya pulang jam 7, jam 8, ini jam 11 malam belum pulang. Aku nyusulin Pak, minjem motor temen aku. PCX lagi hamil 5 bulan. Aku nyusulin ke tempat tongkrongannya. Ternyata dia lagi boncengan sama cewek. Astaga naga. Dia lagi mau beli intisari, mau mabok. Kan aku orangnya yang dari sebelum kenal juga, emang kalau marah tuh lu gitu anjing lu gitu kan gitu, mau kemana lu gitu, kata dia iya nih mau pulang, katanya mau beli intisari dulu, kata dia gitu kan. Aku emosi ya. Jam 11 malam bukannya pulang langsung, malah sempet-sempetin beli intisari sama cewek-cewek. Di situ tongkrongannya banyak cewek, banyak temen-temen pada mabok. Pulang kita di motor, aku nyetir, naik cepat lu, nggak usah banyak lama. Dia takut kan Pak, dia langsung naik motor yang aku setirin. Aku nyetir itu lagi hamil 5 bulan, malam jam 11 malam aku setirin. Aku ngoceh Luar sepanjang biasa. jalan. Lu gimana sih, nggak ada otak banget, gue nungguin dari tadi, gue lapar, pengen makan, pengen kesana sini nggak bisa. Lu diteleponin nggak diangkat, iya baterainya habis, kata dia. Lu ngapain Tapi terus? bohong. Iya, ternyata pas gue lihat lu lagi ngapain, lu lagi mau mabok sama temen-temen lu, nongkrong begitu nggak jelas. Misalnya lu sekarang tuh bukan masa yang buat main, nih gue lagi hamil anak lu lo gitu, gimana sih otaknya gitu kan. Dia kesel mungkin dengar aku ngoceh mulu, aku digampar ambil nyetir Pak. Aku masih nyetir, digampar plak dari belakang, dia plak gitu. Ya oleng kan. Astaga naga. Ini gimana sih, kok main tangan sih gitu, kata dia. Lu ngomong mulu, gue lagi pusing, katanya. Mungkin dia udah minum juga kan, efek minum. Pasti Iya. efek alkohol. Itu aku langsung ke rumahnya, kita ribut. Aku termasuk orang yang Kak, kalau misalnya aku dipukul, aku main pukul balik, nggak bisa diem aja gitu. Dia mukul aku, lebam,
Aku nangis kejar di situ. Terus aku besoknya pulang ke rumah nenek aku di Depok. Ternyata pagi-paginya aku nge-flek pendarahan. Terus aku telepon mamahnya kan, "Ma, ini gimana? Aku pendarahan, nge-flek gitu. Gara-gara kejadian tadi malam aku digampar, dipukulin sama laki-laki ini gitu kan." Akhirnya dia nyamperin aku dari Jakarta ke Depok jam 5 sore buat ngecek ke dokter. Ternyata alhamdulillah sih dicek di USG juga dedenya aman. Cuma dikasih obat penguat kandungan biar biar nggak lahir prematur. Karena masih 5 bulan kan. Setelah dari situ dia minta maaf, nangis-nangis, dia janji nggak bakal kayak gitu lagi. Setelah dari situ normal Pak, kita sampai lahiran. Dia sayang sama anaknya, tiap pulang kerja juga nyarinya anaknya gitu. Kejadian lagi kemarin kedua. Pas lagi hamil, itu posisinya dia nggak tahu kalau aku lagi hamil. Ini baru. Berapa bulannya lalu? Desember. Sekitar 4 bulan. 4 bulannya lalu ya? Iya. 4 bulan yang lalu kemarin. Iya. Itu posisinya kita ribut Pak. Dia tuh termasuk orang yang bener-bener kalau kata bahasa Sunda tumor ya Pak, tumor molor. Jadi nempel bantal molor mulu. Bisa tidur bisa 12 jam lebih. Itu posisinya bulan Oktober saya ditalak Pak. Tapi nggak narkoba, nggak ada yang lain, nggak ada. Narkoba sebelum menikah. Dia pernah dipenjara 2 kali karena narkoba. Posisinya lagi tidur Pak seharian. Posisinya aku di rumah beras habis, bahan pokok habis, jadi minta ngajak dia ke Depok buat minta. Biasanya aku kalau minta bahan pokok ke rumah nenek aku, karena nenek aku tinggal sendiri kan. Nah aku minta bangunin dia di jam 3. Iya, jam 3 sore tuh, ayo jadi nggak kita ke Depok. Dia tidur Pak sampai jam 5. Aku ngoceh terus kan, "Duh gimana sih, otaknya di mana sih, ini bener-bener nggak mau bangun. Ntar gue makan gimana malam nih gitu. Mending kalau lu mau nyari makan nih keluar buat di rumah, ini enggak." Luar biasa ya. Dia bangun Pak, langsung gampar saya di depan papa. Ada papa aku di situ posisinya. Papanya kamu? Iya papa aku. Betapa hancurnya papa aku. Lihat. Oh my God. Dia nggak nampar aku, posisi dia bangun tidur. Mungkin dia pas bangun tidur kayak sadar nggak sadar. Mau maaf. Ya? Bereaksinya papanya seperti apa? Takut, kaget. Yaudah deh kita laporin polisi nih gitu. Kok mukul lagi sih gitu? Karena yang pertama kan aku Udah sampai pendarahan. Iya sampai pendarahan kan, hamil pertama dipukul. Terus aku kesel kan, gimana sih udah tahu salah mau ngapain gampar? Ya mikir dibangun dari jam 3 nggak bangun gitu kan. Dari situ dia marah tuh, aku langsung siap-siap, aku bawa papa aku sama anak aku ke Depok, kita bertiga, dia aku tinggalin di rumah sendiri. Ternyata malamnya pas aku pulang dari Depok, dia udah bawa-bawain baju-baju dia. Di rumah udah sepi, udah nggak ada dia, cuma jadi udah pergi ke rumahnya dia. Jarak rumah aku dan rumah dia tuh cuma 10 menit. Deket banget. Terus dia pulang ke rumah, dia ngechat ke aku kayak gini, "Kunci di tempat biasa," udah gitu doang. Pas aku pulang lihat lemari, oh udah bersih. Oh berarti dia pulang ke rumah nih, ya udah. Setelah itu besoknya ke rumah aku sama mamahnya. Bilang ke papaku, bilang kayak gini, "Pak, ini Ninda saya balikin," gitu. Itu kan kalau di Islam itu berarti hati udah nalak ya, udah ngembaliin aku ke papa aku gitu. Iya paham. Saya nggak pernah, ini saya juga paham ini kasusnya emang ini bikin saya dikit emosi ya, maaf ya. Tapi ini saya tidak terima sama sekali hal seperti ini. Yeah. Luar biasa. Oke, jadi mohon maaf. Yeah. Desember itu waktu paling terakhir kamu bilang ini cukup. Setelah itu apa? Setelah itu aku langsung bikin laporan ke polisi. Oke. Bikin laporan ke polisi. Disuruh visum dan bodohnya aku gak langsung visum Pak, harusnya visum langsung, tapi aku masih mikir ini papanya anak-anak, lukanya jelas lukanya ada lebam gitu, takutnya dia di penjara lagi. Ada foto? Nggak ada, tapi ada polisinya datang ke rumah malam-malam langsung itu jam 3 pagi. Jadi buktinya datang. Iya, jadi nggak ada tracknya. Nggak ada tracknya? Iya. Cuman laporannya aja. Laporan ada. Ada sama polisinya. Ada. Kertas semua itu ada. Materai di atas materai kita tulis. Jadi visumnya itu gak ada. Iya, karena aku menolak. Jadi polisi bilang ini udah emang bener jalan-jalan terakhirnya mau visum. Bener itu hati baik atau otak bego? Terlalu baik. Ayo. Karena terlalu baik mungkin ya mikirnya. Mikirnya nanti kasihan dia nggak bisa nengok anak-anaknya gitu, nggak bisa nengok anaknya, mana aku bentar lagi mau lahiran gitu kan. Tapi ternyata setelah kita dibawa ke jalur hukum, makin gitu, nggak mikir. Oke, jadi kita paham, Ninda terlalu baik, oke, dan kamu pikir mungkin masa depan. Betul. Kita harus pikir dengan positif dan
apa namanya, dan mungkin ada kesempatan biar kita Kesempatan untuk hubungannya berubah, masih, betul. oke, kan anaknya udah 2 sekarang. Iya betul. Nah setelah itu, oke, udah 2026 ini, hari ini bulan Maret, 3 bulan. Setelah Desember, dalam waktu 3 bulan ini, hubungannya seperti apa? Kita sama sekali nggak kontekan. Aku nggak punya nomor WhatsApp-nya. Jadi orangnya hilang. Hilang enggak ada, tapi kita benar-benar nggak berhubungan lewat media gitu. Jadi coba kalau dia kan gini Pak, waktu mediasi kan akan milih visum atau mediasi atau di polisi. Aku milihnya Tunggu sebentar. Jadi kamu milihnya mediasi. mediasi, betul. Bodohnya aku. Biar Saya nggak mau bilang nggak apa-apa sementara, tapi nanti ada beberapa pertanyaan. Mediasi itu di dalam bentuk kertas. di dalam pikiran kamu waktu kamu pilih mediasi itu, kamu pikir Dia berubah. siap dia berubah. Dia berubah anaknya. Jadi mungkin masih ada kesempatan betul. biar kita balik bersama Iya, lagi. betul. Oke. Kalau itu jujur ya, Iya. saya Karena mikirnya ini anaknya 2, bapaknya siapa? Aku pernah nanya. Terus kalau misalnya ini bapaknya nggak ada gimana? Dia bilang aja nih bapaknya ada nih gua gitu. Tapi gua nggak bisa bareng-bareng sama lu Nin gitu, kata dia gitu. Terus kalau misalnya aku cek kandungan gimana nih? Kalau misalkan dokter bisa nanya ya sendiri bu gitu kan itu iya. Terus nanti kalau misalnya dokter nanya kok nggak ada suaminya, bilang aja ada suaminya, cuman lagi nggak bisa nganter gitu. Dari pertama hamil sampai sekarang nggak pernah nganter cek kandungan. Jadi nggak tahu nih maksudnya anaknya sehat atau enggak. Anak yang lahir yang 11 bulan juga nggak pernah ditengokin sampai sekarang. luar biasa. Padahal jarak rumah cuma 10 menit doang. Jadi sampai sekarang, sampai hari ini tanggal berapa ya guys? Tanggal Aku nggak tahu. 10. Udah tanggal 10 Maret hari ini. Kita bukan live ya by the way. Kita syuting dulu, jadi kita live ya kan, bukan live ini. Tapi hari ini tanggal 10 Maret, sampai hari ini Dia nggak pernah ke rumah. gak pernah ke rumah. Anaknya campak. Gak pernah peduli sama Nggak anak pernah. juga. Anaknya campak, Pak, campak. Kan sekarang lagi musim campak ya. Kemarin Januari anak aku campak juga, sampai diambil darah. Dia nggak sama sekali nggak peduli. Nggak ada ke rumah, tapi aku ngasih tahu. Ini anaknya sakit, kasih minta tolong ke mamahnya, kasih tahu gitu ke bapaknya. Nggak ke rumah. Kalau keluarga mereka dari sisi ibu mertua, Ya ibu mertua. mereka orang seperti apa? Mereka udah angkat tangan banget sih ya, apalagi dari keluarga besarnya gitu ya, kayak misal tantenya, sepupunya juga udah kayak udah nyerah banget nih gitu. Ini orang nggak bisa dikasih tahu nih gitu. Maksudnya kan mereka juga sama-sama wanita ya, maksudnya ngasih tahu nih lu tuh lagi buntingin lagi cewek gitu, lu punya anak lagi nih, tapi otak lu di mana gitu, samperin anaknya, nengokin enggak. Berkali-kali kata dikasih tahu, tapi dia nggak ada action buat nyamperin anaknya gitu ke rumah. Saya mau tanya, Ya. kan itu ada buktinya. Iya. Oke, setelah KDRT itu, oke, kenapa kamu masih bertahan di hubungan ini padahal tanda-tandanya udah jelas itu? Iya, kan dia mau berubah itu Pak, yang dari Desember yang anak pertama. Jadi menurut kamu waktu itu masih mungkin ada? Ya, berarti dia dari Desember, Januari, hampir 10 bulan dia baik-baik aja. 10 bulan itu tidak marah, tidak pernah mukul. Gak mabok, gak Dia nggak apa-apa? mabok, bener-bener nggak mabok, nggak kemana-mana, diem di rumah. Karena baru punya baby kan, anaknya masih kecil. Mungkin di Oktober itu kan ke Desember tuh Pak ada kata-kata katanya temen-temennya yang bekas bandar di narkoba tuh di penjara pada keluar karena tahun baru kan. Dia kayak gitu masuk lagi ke lingkungan kayak begitu. Oke. Jadi saya lebih ke apa namanya? Saya lebih ke itu kita pikir dengan logika Ya, betul. dan kritis ini. Iya. Kita harus pikir dengan fakta, bukan dengan keinginan atau mungkin mimpinya. Ya betul. Itu namanya la la land. Kita jangan ke sana. Ya. Sebelum semua itu terjadi. Sebelum kamu balik ke Jakarta, sebelum ketemu sama bapak sama suaminya ini, sebelum ketemu sama berondongnya ini, kamu melihat dirimu itu sebagai perempuan seperti apa? Gila karir. Gila karir. Saya pengen tahu gila karir. Jadi kita pikir karir, oke? Karirnya itu kan belum ada anak, jadi Iya. dirimu sendiri, jadi kamu arah ke karir. Aku asah terus ya, keahlian aku terus saja aku cari belajar terus. Hidup saya ini kayaknya berubah arah.
Kapan kira-kira? Semenjak itu mungkin ya dari awal mama udah bilang, mama aku ya pas lihat cowok ini kayak mama nggak serak gitu. Dari Jangan- awal-awalnya? Dari awal-awalnya udah bilang ini nggak serak. Jangan Kamu udah sampai hamil terusin. atau belum? Belum. Oke. Karena mikirnya pertama bocil ya Pak, berondong. Iya. Kedua- Umurnya 22 ya Iya. kan? Kedua nggak lulus SMA, nggak punya ijazah, susah kerja. Oke. Terus ketiga pemalas. Jadi waktu aku pindah ke Jakarta tuh dia sengaja Pak resign dari kerjaannya. Seriusan. Ya jadi aku menghidupi Mokondo ini. Terus duitnya dapat dari siapa dan gimana? Iya udah dia diem. Jadi pas kita tinggal bareng Support gak? siapanya? Dianya? Iya. Enggak. Sama sekali. Sama sekali enggak. Karena diem di rumah aja main game, ngerokok gitu, ngopi. Rokoknya duitnya dari mana? Dari aku. Oh, Iya. oke. karena Jadi waktu- ibu hamil, ibu kerja, ibu semua itu. enggak setelah udah Setelah- pas tahu Iya. hamil ya dia kerja bareng sama keluarganya, dia dagang, berusaha. Dagang di bidang makanan juga. Itu juga Pak, ampun, gak pernah bangun, pasti kesiangan kerjanya. Mentang-mentang punya keluarganya gitu. Jadi ya kerja seenaknya, datang kesiangan karena susah bangun. Bener-bener kayak bangunin orang mati gitu. Digebrek-gebrek bangun juga nggak mau bangun. Bener-bener nggak tahu kenapa gitu, aneh. Kayak kegempa juga nggak bangun. Narkoba biasanya. Iya katanya. Bisa kayak jadi gitu. Dia dari obat. Dia juga ngobat kan Obat. Pak? Iya ngobat. Tapi Mm-mm. saya lihat Ninda dan semua kita lihat Ninda, kita bisa lihat auranya masih Senyum. cerah, masih senyum. Nangisnya tiap malam. Apa yang membuat kamu tetap bertahan sampai hari ini menurut saya? Anak. Iya. Demi anak itu. Iya. Kalau kamu melihat ke belakang dengan jujur ini, Iya. pelajaran apa yang paling mahal yang kamu pelajari dari semua ini? Pelajaran yang paling mahal. Pelajaran paling mahal. Iya tadi Pak, jangan sampai salah pilih laki-laki. Karena uang yang aku tabung bertahun-tahun itu Pak ya, buat ngabisin buat kehidupan yang nggak jelas aja gitu, ternyata sia-sia. Aku setelah lahiran udah mau kerja lagi yang bener lagi demi anak-anak nih, ada 2 kan. Aku nggak mau sampai anak aku diambil salah satu gitu sama dia. Sama keluarganya. Ada kejadian gitu. Ada sempat omongan dari mantan mama mertua aku. Kayak udah nih yang pertama yang si Bistril ini sama mama aja gitu. Jadi biar aku fokus ngurus anak bayi, jangan anak bayi yang sekarang itu dalam perut. Aku bilang nggak mau, aku pengen bawa dua-duanya. Ya biar dia bisa jagain aku ntar udah gedenya, kan dua-duanya cowok. Iya. Pertama kan aku sempat emang berkali-kali pengen bunuh diri ya, kayak capek banget Astaga. kehidupan aku kayak gini banget sih gitu. Udah rela-rela dari Bandung ke Jakarta pindah. Ternyata ditipu habis-habisan. Nggak ditipu sih, emang aku yang salah, aku yang nyamperin, aku yang milih kan. Sekarang aku mikir gini, ayo dong gitu, bisa. Kapan kamu pernah pikir saya mau bunuh diri? Semenjak aku dipukulin itu kan Pak, dipukulin aku mikir, kok kayak nggak berpihak banget sih dunia gitu loh. Lagi posisi lagi hamil, dipukulin. Terus aku sempat dipersulit, laporan ke polisi itu dipersulit. Katanya harus, karena aku mau minta visum awal-awal tuh. Ternyata harus ada duit, emangnya kata polisi, emangnya ibu ada duit 500.000 buat visum gitu. Kayak bener-bener direndahkan banget kan gitu, kayak ih gue pengen bunuh diri aja deh gitu. Kenapa kita nggak ketemu 2 tahun yang lalu gitu? Kan ya. Jadi polisi ngerespon buat maksa visum gratis tuh setelah 2 hari. Makanya aku jadi udah badan udah lemas, udah nggak bisa tidur dari hari ya. Jam 3 subuh disamperin polisi suruh visum. Jadi aku milih udah mediasi aja deh Pak gitu. Kalau udah badan udah capek banget. Jadi mungkin waktu itu Kurang gercep pertama, hatinya juga lumayan baik, Iya. dan habis itu faktor ekonomik Iya, betul. ekonomik juga. Iya. Jadi direndahkan, emang ibu bisa kata emang ada 500.000 buat visum katanya gitu. Saya bingung. Kenapa bingung? Sini ada beberapa hal saya dengar itu lumayan berat, lumayan keras ini tentang KDRT dan tanggung jawabnya dari laki-laki ini, dan itu kehilangan gitu seperti nggak ada apa-apa. Jadi anaknya itu kayak nggak peduli. Iya. Kalau Ninda sendiri mungkin saya paham, mungkin udah gak rasanya udah cintanya udah habis. Udah habis. Berdua kan kita berdua udah paham itu. Tapi anaknya itu mereka nggak tahu masalah ego orang dan masalah-masalah ya kan KDRT itu. Nah jadi saya kenapa bilang
agak dikit bingung ini. Soalnya dari masalah ini saya pikir ada dua hal yang kita bisa lakukan dari GPS, dari Gua Pernah Salah program kami. Kalau menurut Ninda, kondisi hari ini, kita mungkin dapat nih kuasa nih dari Ninda. Ya. Ya udah silakan dari tim GPS Media, silakan dari Ninda ada apa itu namanya? Ada surat kuasa Ya. biar kita bisa cari solusi Ya. paling oke buat anak-anak ini dua-duanya ada masa depan. Iya betul. Atau mungkin saya pikir dari sisi GPS Media dan semua staff dan partner kita itu lupakan aja orangnya ini atau gimana. Iya. Soalnya opsi dari kita ada dua. Mm-mm. Kita coba hubungan dengan baik-baik dulu. Ya. Kedua, hukum Iya. legal. Kita cari dengan advokat dari tim kami dan coba kita kirim surat gitu. Ya. Atau dari Ninda sendiri bilang Lupain aja gitu. lupain, saya nggak mau dengar apa-apa tentang ayah anak saya. Iya. Soalnya kadang-kadang ini masukan dari saya, kalau orangnya toksik seumur hidup. Daripada orang toksik dekatin anaknya juga jatuh toksik, mendingan gak usah sama sekali. Ya. Tapi aku masih butuh dia gitu loh buat anak nih, aku ini anak lu nih dua gitu. Oke. Butuh nanti lahiran juga, butuh pendamping kan nggak mungkin, ya kan sendirian apalagi sesar gitu. Tapi di sisi lain juga males berhubungan lagi dengan dia gitu. Coba salah posisi aku tuh Pak. Oke. Saya masih 50-50 nih. Soalnya apa itu? Kondisi kayak gini emang susah. Susah betul karena saya lagi hamil dan butuh pendamping buat melahirkan. Kalau hari ini ada kesempatan dari sisi kami biar dengan magic, dengan kata pakai apa, Ya, dengan keajaiban kayak apa. punya itu hidup Ting, ini gitu. jadi tiba-tiba jadi cerah semua, lupakan semua itu. Ada satu hal yang kamu pengen seperti apa. Jadi ini selesai kita mau beres dan selesai seperti ini. Saya pengen ingin apa itu namanya? Saya ingin situasinya dan suasananya ini arah ke sini. Mana gitu. Seperti apa? Pengen aku hidup bahagia sama anak-anakku berdua, terus dapat lagi yang sosok yang bisa sayang nerima aku apa adanya dan anak-anak gitu. Tanpa harus melihat nih yang ke belakang-belakang karena takut lagi kan, takut mengalami hal yang sama lagi. Kita juga harus jujur nih hari ini. Bukan solusi hari ini, tapi besok, minggu depan dan tahun depan juga. Oke? Soalnya setelah ini pasti kita nanti follow up dan kita tetap kita apa namanya dari sisi saya dan tim kita tetap follow up dan kita cari solusi buat masa panjang gitu, bukan buat saat ini. Nah, hari ini kamu bisa pilih dua cerita tentang hidupmu. Nah, cerita tentang seorang perempuan yang dihancurin sama cowok, atau cerita tentang seorang perempuan yang akhirnya belajar milih hidupnya sendiri. Cerita mana yang pengen kamu buktiin mulai hari ini gitu. Nomor dua. Bisa jelasin gak? Ya karena kalau kita nomor pertama itu sulit banget gitu. Flashback lagi ke belakang-belakang. Kayak, ini keras banget gitu ya, sakit banget gitu. Kayak orang ada nggak sih gitu yang sekuat aku gitu loh. Kadang mikir apa aku terlalu kuat ya gitu. Itu luar biasa. Itu super powernya kamu menurut saya. Dengan kondisi ekonomi yang lagi bener-bener hancur, nggak bisa yang biasanya megang duit gitu kan setiap bulan jutaan karena punya gaji, sekarang enggak gitu. Ekonomi kan lagi dihancurin lagi, posisi lagi hamil mau nyari kerja kemana. Jadi sekarang kalau kondisi tetap support 100% dari keluarga saat ini. Mama kemarin cuman kayak bantuin buat sewa tempat tinggal aja mama. Oke. Kalau hari-hari dia kan karena kita sudah bikin mediasi dan tulis di atas materai, dia hanya mampu sehari cuma 50.000. Itu udah include sama pampers dan susu anak. 50.000 sehari. Iya. Kalau dia nggak kerja atau nggak dagang, dia nggak ngasih.
Makanya tiap hari yang bikin nangis itu tiap hari udah mah keadaan kayak begini, nggak punya duit. Luar Anak biasa. harus makan susu, pampers gitu. Jadi saat ini benar-benar yang nomor satu masalahnya itu di luar yang orang ini gak peduli. Iya. Emang keuangannya juga Iya, susah ini. Susah dia emang. Jadi dia selama ini ngasih duit 50.000 sehari itu bukan karena kewajiban, bukan karena dia takut, karena udah nulis di atas tanda tangan di atas materai, karena di situ udah tertulis kalau dia mengingkarinnya ya dia siap untuk dihukum secara perdata gitu. Tapi dia Perdata dan pidana. transfer itu yang 50.000 ya berbentuk setor. transfer. Ya, transfer. Karena dia nggak bakal mau nyamperin ke rumah. Kalau enggak jadi masalah besar, Ya, jadi masuk masalah penjara besar, gitu. Betul. Mungkin dari hal kita ini kita butuh mungkin semua data nanti cek sama tim kita, oke, sama admin kita. Soalnya semua kalau bisa nanti kirim ke kita semua buktikan itu dari polisi dan lain. Ya. Nah, saya nggak tahu nih di dalam hatimu Ada apa? maunya seperti apa gitu. Masih 50-50 saya, masih 50-50 bingung. Ya. Bingung ya Pak, karena posisinya benar-benar butuh anak masih pada bayi dan satu masih dalam perut, butuh sosoknya dia gitu. Di sisi lain saya butuh banget sosoknya dia buat nanti persalinan ya. Setelah saya lahiran udah deh bodo amat gitu, lu mau nengoknya apa enggak gitu. Di sisi lain juga saya udah males Pak gitu, udah males lihat muka dia, udah males buat berhubungan sama dia, ngobrol sama dia tuh udah bawaannya emosi, udah enak gitu. Udah Udah deh. Tapi mau ngandelin siapa gitu pas nanti lahiran, dampinginnya siapa? jadi sekarang tetap papanya yang bantu 100%. Iya betul. Terus papa juga kan ngurus anak 11 bulan, gendong-gendong sana sini. Posisi lagi hamil dan gak bisa nyari kerja itu kesel banget. Aku sampai pernah Pak, saking gak punya duitnya gitu ya, jadi buruh nyetrika. 1 jam 25.000. Jadi aku nyetrika lagi hamil, posisinya itu lagi hamil 5 bulan. Jadi aku datang dari Jakarta Selatan, daerahku di Bintaro ke Mampang Perapatan, itu perjalanan hampir sejam bawa motor buat nyetrika di rumah orang karena saking bener-bener gak punya duit banget. Keuangan ini pasti hancur. Iya, karena itu bikin aku greget tuh, kenapa sih aku nganggur di saat lagi hamil dan di saat lagi hancur kayak begini gitu. Karena kalau misalnya aku ada kegiatan, ada kesibukan, ada pemasukan tuh nggak seberat ini loh gitu. Kalau dari sisi kita dapat kesempatan biar kita bisa bantu. Contoh, ada beberapa teman-teman dan beberapa komunitas buat wanita, buat seperti ya beberapa komunitas besar di Indonesia. Ninda pengen bantu sebagai keuangan atau lebih ke mental atau lebih ke apa. Biar saya juga nanti kita pas kita nanti briefing lagi sama tim dan kan dari sisi saya pasti kita bantu sebanyak dan secukup saya bisa. Tapi di luar itu saya juga pengen dari Ninda bantuan seperti apa. Jadi lebih ke mental, lebih ke keuangan apa ya. Kalau mental aku mungkin bisa sendiri ya Pak, karena kemarin juga sempat ke hipnoterapi. Ternyata di hipnoterapi itu lebih ke mengulik masa lalu kita. Kayak aku kan dari keluarga broken home. Oh ya, jadi kayak gini. Jadi cerita lebih dalam tentang masalah aku tuh, kenapa sih bisa kayak gini, kenapa aku bisa hancur, kenapa aku gak bisa ngadepin masalah aku tuh. Karena aku sampai sempat mau bunuh diri, aku bilang ke hipnoterapi aku tuh, aku pengen bunuh diri banget gitu. Oh ternyata emang karena aku kesalahan aku sebelumnya tuh karena aku dari keluarga broken home. Jadi lebih ke gitu. Jadi caranya iya rasanya gagal itu iya betul. Ternyata cara memperbaiki mentalnya tuh yaitu dari otak kita sendiri gitu. Betul. Jangan arah ke sana lagi ya, tolong ya. Tolong ya. Iya. Oke. Soalnya dari sisi kita memang benar kita mau bantu ini saat ini, oke. Yang penting Ninda nomor 1 auranya keep seperti ini. Soalnya kamu gak mungkin kamu paham kuatnya sampai mana. Iya betul. Oke, itu menurut saya karma dan auranya kamu benar-benar luar biasa. Kamu orang super powerful. Oke. Dan hati ini satu-satunya yang kamu bilang, saya sampai hari ini saya tetap ingin punya hubungannya dengan mantan ini tetap baik-baik sampai sekarang. Iya Pak, benar. Itu luar biasa. Jadi hatinya itu baik-baik, sangat baik. Cuman kadang-kadang kita harus juga sadar. Iya. Bukan seperti yang tahun 2 tahun yang lalu. Kan ini red flagnya ini. Iya, betul.
orang tua udah bilang ini, jangan itu. Menurut saya saat ini udah waktu kamu sadar. Iya. Hopeless orang ini. Jadi kita nggak bisa kemana-mana. Betul. Gitu. Orangnya emang begitu. Udah nggak bisa Menurut diharapin. saya itu anak muda, otaknya juga belum mateng. Iya. Masalah narkoba, masalah alkohol, semua itu, kamu hari ini harus sadar. Dan menurut saya kalau mau keluarin namanya ya viralin, kalau nggak usah. Tapi menurut saya nggak usah, stop gitu. Udah kasih ke dia kebanyakan platform gitu. Udah kamu kasih ke dia kebanyakan kesempatan. Betul. Coba lagi. Ternyata anak muda gitu. Mudah, betul. Bukan cuma muda, bukan tanggung jawab, irresponsible bahasa Inggris. Gak ada tanggung jawabnya, gak peduli. Betul. Jadi dari sisi saya bingung ini. Ninda pertama luar biasa. Soalnya saya juga paham rasa marah. Aku tahu itu rasa marah. Saya mau tanya, itu rasa marahnya itu ke dia atau rasa marahnya ke diri sendiri? Marah diri sendiri. Nah itu kita harus jaga. Soalnya harus maafkan diri sendiri pertama. Soalnya gak semua kita pintar ini. Cuman menurut saya harus kita kasih tahu ke saya dan ke kita dan pada semua mau arah kemana. Take your time, ambil waktunya. 10 tahun ke depan. Ninda bicara sama Ninda umur 37 hari ini. Pengen apa, anaknya seperti apa, dan diri sendiri sebagai seperti apa. Siapa tahu mungkin ada yang bisa dengar. Iya, betul ya. Oke? Pengen 10 tahun ke depan, aku pengen karir aku bagus lagi, kerja lagi, anak-anak hidup sehat bareng sama aku. Kita tinggal bareng, punya kehidupan yang baru. Terus apalagi ya, dikasih kemudahan segala kondisi dan situasi. Dari sisi saya udah lumayan cukup saya pendapatan hari ini tentang masalah Ninda. Dan dari sini biasanya nanti kita lanjut. Biasanya kita pasti ada episode lagi. Soalnya kita mau follow up dan lanjut biar juga kita paham seperti apa setelah episode ini jadinya apa. Oke. Jadi nanti kita hubungi lagi. Dan buat saat ini saya terima kasih waktunya. Oke. Dan saya mau bilang luar biasa. Jangan rubah auranya dan kuatnya. Selalu stay strong dan fokus. Pasti apa itu namanya? Bahasa Indonesia itu pasti badai. Apa itu namanya? Badai pasti berlalu. Pasti. Itu saja. Dan saya doa dan pasti kita cari solusi dan dari kita pasti bisa bantu. Oke? Tenang aja. Amin. Banyak Bapak. Terima kasih banyak waktunya. Iya. Terima kasih juga udah ngundang aku ke sini buat cerita. Karena kemarin bener-bener mendem sendiri, nggak punya teman buat cerita. Nah ini menurut saya pasti bantu banyak. Dan saya mau terima kasih. Nanti kita cerita sama semua teman-teman dan audiens kita. Dan semoga cerita kamu jangan sampai pada teman-teman dan anak-anak muda ini dan perempuan muda, jangan sampai seperti gini. Oke, kita saat ini sama Ninda kita sudah paham dan kita sudah dapat banyak cerita dan kita saya mau terima kasih banyak dan sampai ketemu lagi. Saat ini saya terima kasih pada semuanya dan Ninda tolong jangan lupa senyum ya, oke? Biar nggak nangis dari senyum terus. Jangan. Hati aku nggak sedih. Jangan sedih, jangan nangis, oke? Kuat dong, oke? Amin. Itu aja. Thank you ya.